Halo, hari ini kita akan belajar mengenai tekanan hidrostatis atau tekanan yang disebabkan oleh zat cair. Nah, ini tiba-tiba pengen ngomongin juga nih mengenai palung terdalam atau Mariana Trench yang letaknya kalau dari peta kayaknya nggak jauh ya dari Indonesia. Padahal ini cukup jauh ya. Kalau ini dalam bahasa Inggris ya apa ini? North East ya, North East-nya gitu di sini. Oke. Nah, palung ini kedalamannya sekitar 11.000 meter di bawah permukaan air laut, dalam banget ya. Lihat kolam renang yang 3 meter aja nyelam ke bawah itu susah banget gitu, dan kayaknya udah dalam kalau buat saya ya. Wah, apalagi kalau sampai belasan ribu, nggak kebayang kayak gimana ya. Nah, katanya nih bagi yang sudah meneliti itu makhluknya kurang lebih kayak gini nih. Wah, ya ada yang ini kayak pakai lentera, ada yang macem-macem, luar biasa ya kayak gini. Nah, penampakan dasar lautnya juga seperti ini. Nah, tapi kita nggak mau bahas mengenai kehidupan biologinya di sini, kehidupan makhluk-makhluk hidupnya kita nggak mau bahas di sini, karena kita mau ngomongin yang ada hubungannya dengan kedalaman laut. Kalau kita ngomongin kedalaman laut, kita ngomong dong tentang tekanan di dalam laut. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini mungkin kalian sadar ya, kalau misalkan kita nyemplung ke air, kadang-kadang kuping kita terasa sakit nih ya. Itu karena ada tekanan ya. Semakin dalam satu tempat, semakin besar tekanan hidrostatisnya. Nah, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Jadi patokannya itu kedalaman. Pada kedalaman itu secara mendatar begitu, nanti di situ tekanannya semuanya sama. Karena tergantung dari kedalaman. Nah, besarnya tekanan hidrostatis juga dipengaruhi oleh jenis cairannya, atau di sini diwakili oleh massa jenis cairan. Sehingga tekanan hidrostatis yang simbolnya boleh P, boleh pH, itu adalah massa jenis dikalikan percepatan gravitasi dikalikan kedalaman, di mana tekanan hidrostatis itu satuannya Newton per meter persegi atau Pascal. Massa jenis hafal dong ya, kilogram per meter kubik. Percepatan gravitasi adalah meter per second kuadrat atau Newton per kilogram. Sedangkan luas permukaan adalah meter persegi dalam satuan SI ya, sistem internasional. Nah, salah satu yang pernah saya coba adalah ini, percobaan membuat kayak gini ini ya. Jadi kita punya botol, kemudian kita ada sesuatu yang di dalamnya masih ada udaranya gitu. Kalau saya pakai tabung reaksi yang dibalik, ini mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Ini saya sudah lakukan percobaan ini di waktu yang lalu. Ini itu tabung reaksi saya balik sehingga di dalamnya ada bagian udara yang tersimpan begitu. Kalau ini ya mirip juga, tapi pakai ini pakai ada pemberatnya ya. Jadi kalau dipencet dikasih tekanan gitu, nanti akan ada perubahan posisi dari benda yang ada di dalamnya, yang membuktikan bahwa itu ada tekanan air gitu. Nah, kalau ini lebih gampang ya, ini biasanya dicoba dari mulai tingkat sekolah dasar sampai lebih gede ini bisa. Nah, ini cuman kita bikin lubang di tempat yang ketinggiannya berbeda. Nah, kedalaman dihitung dari atas ya. Kedalamannya segini, kedalamannya sekian, kedalamannya makin lebar lagi, ketinggian kedalamannya makin gede lagi. Dan kalau kita lihat yang bagian paling bawah itu mancur paling jauh, berarti tekanannya memang paling gede. Nah, ini caranya untuk mengetahuinya, mendingan diisi terus. Nah, kalau dibiarin kosong nanti habis, pengamatannya kurang bagus. Tapi kalau diisi terus gitu ya, tentu saja wadahnya harus disiapin. Diisi terus, nanti kelihatan yang paling jauh memancar yang paling jauh. Berarti kenapa? Karena kedalamannya paling gede. Kedalamannya paling gede berarti tekanan hidrostatisnya paling besar kayak gitu. Aplikasinya gimana? Nih sempat nemuin di online ya, bak mandi yang unik. Nah, bak mandi ini itu untuk nguras paling bawah. Ya iyalah, tapi sebenarnya ada prinsip tekanan hidrostatisnya juga. Kenapa paling bawah? Karena paling bawah itu nih tekanannya paling gede. Berarti dia keluarnya airnya paling cepat kan. Debit airnya keluar paling cepat. Jadi paling efektif. Udah gitu udah bisa bersih dong karena sampai bawah. Terus bentuk ini nih bendungan atau dam. Nah, bentuk bendungan secara umum bagian bawahnya perhatiin. Bagian bawahnya itu selalu membesar. Ya. Jadi kenapa?
Jadi kenapa? Jadi kenapa nih? Kenapa membesar? Karena untuk menahan tekanan air yang makin ke dalam itu makin gede gitu. Jadi bentuknya harus seperti itu. Ya, ada 3 yang bentuknya kayak gitu. Kayak gini juga bisa, tapi kalau yang saya lihat di negara kita misalnya yang kayak ginilah ya, yang pokoknya bawahnya membesar. Aplikasi yang lain, tekanan darah harus dicek dulu ketika mau infus, dipastikan bahwa tekanan darahnya emang harus lebih rendah sehingga air infus atau cairan infus itu bisa mengalir ke dalam tubuh kita. Nah, ini ada permasalahan akibat tekanan hidrostatis. Tadi saya udah ngomong, kadang kuping kita sakit ya. Makanya ada cara tertentu, misalkan kayak ditutup kupingnya. Sakitnya telinga ketika menyelam itu karena tekanan hidrostatis begitu. Nah, di sini kita juga akan belajar mengenai konsep bejana berhubungan. Jadi zat cair yang sejenis atau homogen dengan massa jenisnya yang sama pada bejana yang berhubungan, nih ya, yang maksudnya tersambung gitu, akan memiliki tinggi permukaan zat cair yang sama atau sejajar. Ya, ini sejajar di pipa U, nanti kita bahas lebih lanjut, yang bentuknya macam-macam. Kemudian seperti ini. Apakah selalu seperti ini? Ada kalanya enggak. Kenapa? Kalau diisi cairannya lebih dari satu jenis, tidak akan punya ketinggian yang sama karena massa jenisnya berlainan. Kemudian tekanan pada permukaan zat cair tidak sama. Gimana caranya? Salah satunya ditutupin. Itu beda cerita. Kemudian ada pipa kapiler. Nah, pipa kapiler itu juga bisa menyebabkan ketinggiannya berbeda. Tergantung dia nanti akan mengalami meniskus cekung atau meniskus cembung. Intinya nggak bisa. Kemudian tidak seimbang atau dalam kondisi digoyang-goyangkan. Oke, saya punya titik A, B, C, dan D. Ini tertutup ya. Manakah yang tekanan hidrostatisnya terbesar? Tentu saja yang paling bawah. Loh, kok ini segini? Bukan, ngitungnya tetap dari permukaan ya. Tetap dari permukaan. Jadi, sepanjang ini tekanannya sama. Sepanjang B ini segini, semua titik di sini tekanannya sama. Sepanjang ini tekanannya sama aja dengan tekanan di C, dan sepanjang ini tekanannya semua sama. Manakah yang tekanan hidrostatisnya paling kecil? Yang mana? Oke, tidak ada hubungannya dengan badan ikan, mau besar mau kecil. Yang penting adalah kedalamannya ini yang paling kedalamannya paling kecil, maka dia punya tekanan hidrostatis yang terkecil. Nggak ada hubungannya dengan massa atau ukuran daripada ikan yang ada di situ. Bendungan dengan desain paling aman, paling aman. Ya cari aja yang paling lebar bawahnya, itu paling aman, tapi juga butuh dana yang paling gede gitu. Oke, tiba waktunya kita sampai ke soal hitungan. Kita punya ikan A, ikan B di dalam sebuah akuarium dan ada batu-batu di situ. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, tentukan tekanan hidrostatis yang dirasakan oleh ikan A. Ya, yang ikan A. Di sini kedalamannya adalah 10 cm ya, dihitung dari permukaan 10 cm berarti 0,1 karena dibagi 100 kan, 0,1 meter. Rumusnya simpel aja, rho GH hanya HA 1000 kali 10 kali 0,1 dan satuannya semua udah sistem SI ya. Satuan sistem internasional. Berarti tinggal dikalikan jadi 1000 Pascal atau 1 kilo Pascal. Dengan cara yang sama kalau kita ditanyakan berapa tekanan hidrostatis di B, ya tergantung kedalamannya aja nih. Kedalamannya berapa nih? Kedalamannya 15 ya dari sini. 15 cm, berarti 0,15 meter. Tekanannya sama dengan rho kali G kali H, sama dengan tadi 1000 kali 10 kali 0,15, berarti ketemunya adalah 1500 Pascal atau 1,5 kilo Pascal. Berikutnya tekanan hidrostatis di dasar akuarium tentu saja diukur dari atas sampai bawah permukaannya. Kalau ada dari kacanya nggak dihitung ya, ingat dari permukaan airnya 10, 5, 20 berarti 35 cm. Ya kayak tadi aja, tinggal dimasukkan dalam meternya 0,35 meter, berarti ini ketemunya adalah 3500 Pascal. Gampang, yang penting satuannya harus dijadiin SI. Tapi nanti juga ada kalanya nggak harus dijadiin SI ya, saat itu berupa perbandingan, contohnya ketika soal pipa U gitu. Nah, yang baru diomongin nih pipa U.
Air dimasukkan ke dalam sebuah pipa U sehingga permukaan di kedua bagian sama tinggi. Kemudian semula sama tinggi, terus dimasukin cairan X gitu, cairan yang kita nggak tahu, tapi ternyata kondisinya jadi seperti ini, tingginya nggak seimbang. Terus gimana cara ngerjainnya? Sebelum kita lanjut ke pengerjaannya, dijelasin dulu ya. Sebelumnya saya sudah pernah mencoba percobaan ini secara langsung ya, dengan menggunakan pipa selang atau pipa, kok pipa sih? Selang aluminium, selang akuarium, ngaco ya, selang akuarium, dan itu bisa dilakukan. Dan ini sudah ada percobaannya. Kalau kalian pengen lebih paham lagi, kalian bisa lihat percobaannya di video di channel ini juga, cari aja pipa U atau something like that ya. Oke. Untuk mengerjakannya ini prinsipnya gini. Kan tadi ada 2 cairan. Kita ambil aja batas cairannya di sini sebagai patokan. Dimana ini adalah tinggi 1, misalkan tinggi air gitu ya. Ini tinggi cairan tertentu. Ini massa jenis air, ini massa jenis cairan yang satunya lagi. Anggap aja ini 1, ini 2. Maka tekanan hidrostatis di sini itu sama, sehingga rho 1 kali G kali H1 sama dengan rho 2 kali G kali H2. Sama-sama G-nya dibagilah ruas kiri dan ruas kanan dengan G, maka G-nya hilang menjadi rho 1 kali H1 sama dengan rho 2 kali H2. Jadi rho cairan 1 dikalikan ketinggiannya akan sama dengan rho cairan 2 dikalikan ketinggiannya yang cairan 2 itu. Nah, ini nanti kalau udah masuk dalam soal jauh lebih mudah. Kembali lagi ke soal yang tadi. Nah, di sini hati-hati, ini ketinggian zat cairnya belum ada ya, terutama airnya nih belum ada nih. Karena bukan yang ini, itu kan batas dari sini. Ini loh kedalaman airnya atau ketinggian kolom airnya. Langsung ya, berarti ini rho 1 kali H1 sama dengan rho 2 kali H2. Satunya ini apa ini? X saja ya. Berarti massa jenis zat X dikalikan ketinggiannya sama dengan massa jenis air dikalikan ketinggian air. Massa jenis air itu udah diketahui 1 gram per cm kubik. Nah, di sini nggak harus jadiin SI ya, karena sifatnya perbandingan. Ya, perbandingan apa? Ini sama-sama ada senti dicoret. Udah, berarti ketemunya nanti dalam gram per cm kubik aja. Berarti rho X sama dengan ini hasilnya 6 bagi 10 ya. 6 bagi 10 0,6 gram per cm kubik. Nggak perlu diganti dalam kilogram per meter kubik, walaupun sebenarnya tinggal dikali 1000. Ya, jangan bingung ya, dikali 1000 dari mana? Saya udah bahas tuh. Gram per cm kubik menjadi kilogram per meter kubik itu dikali 1000. Pembuktiannya udah ada di video, cari aja. Yang pasti informasinya benar. Berikutnya, perhatikan gambar di samping. Di dalam pipa U terhadap 2 cairan, air dengan massa jenis 1000 kg per meter kubik dan cairan Y dengan massa jenis 600 kg per meter kubik. Jika ketinggian HY itu 12 cm, berapakah ketinggian HA? Jadi sekarang udah diketahui massa jenis cairan ada, ketinggian cairan ada, tapi ketinggian air nggak tahu. Tetap aja ngerjain kayak tadi. Langsung aja ya, rho air kali ketinggian air sama dengan rho zat Y dikalikan ketinggian zat Y. Yang udah ada masukin dulu ya, 1000 kalikan HA sama dengan 600 kalikan 12. Yang penting besaran yang sama di sini, massa jenis satuannya sama. Kenapa? Dicoret. Sehingga nanti akhirnya senti gitu ya. Jadi HA tinggal 600 kali 12 dibagi 1000 ya. Berarti 7200 dibagi 1000, 0, coret aja nolnya ini. Jadi 72 bagi 10, 7,2 cm. Jadi ini 7,2 cm. Dicek dulu logis nggak? Ini tadi berapa HY? 12, ini 7,2. Logis karena lebih kecil. Nah, bagaimana kalau misalnya dapat soal yang cairannya banyak? Ya, intinya sama aja sih, gini aja. Ini kan bidang batasnya di sini. Nah, sekarang ada 3 benda ya. Taruhlah ini air 1, ini benda yang kedua, ini benda yang ketiga, semuanya zat cair. Ketinggian air yang ini, ketinggian zat cair yang kedua, ya ini mungkin bukan air juga, nggak harus air sih, tapi gampangnya air. Berarti di sini kalau kita lihat, ya sebenarnya tinggal ini kan seimbang. Berarti tekanan yang di sini, tekanan hidrostatis di sini pasti sama dengan penjumlahan tekanan hidrostatis yang ini sama tekanan hidrostatis benda yang ini juga. Jadi kalau saya tulisin kayak gini lah gampangnya. Rho GH untuk yang zat kedua ini ditambah rho GH untuk zat yang ketiga sama dengan rho GH untuk cairan yang di kanan. Kayak gitu.
Terus sama-sama punya G, udah hilangin aja G-nya, masing-masing dibagi G kan. Jadi kayak gini. Ya mirip yang tadi ya, cuma yang di atas ada 2 gitu kan. Nah, bagaimana kalau zatnya dibagi 2 kayak gini? Ya, kiri dan kanan tetap aja. Ini ambil yang paling bawah, ambil sini. Nah, sekarang yang kiri ada 1, yang kanan ada 2. Caranya ya sama, rho GH2 sama dengan rho GH1 tambah rho GH yang ketiga. Sama-sama ilangi gravitasinya. Udah deh, nanti juga bisa ketemu. Udah sama aja, prinsipnya sama aja. Kalau yang tadi udah bisa, udah paham, yang ini juga nggak susah. Oke, sekian pembahasan tekanan hidrostatis kali ini. Untuk hukum Pascal dan juga tekanan gas nanti kita bikinin ya videonya. Sampai ketemu lagi.